Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin lanjutkan kembali dengan apa yang sudah kita bahas pada episode lalu. Pada episode lalu kita sudah melihat dan bahkan beberapa contoh sudah disampaikan. Berdasarkan penyelidikan bahwa IQ itu rata-rata hanya 6% mengantar kepada keberhasilan seseorang. Sedangkan sisanya adalah kecerdasan-kecerdasan yang lain. Bahkan kecerdasan intelektual itu tidak lebih dari 20% menurut penyelidikan. Dan kita pun sudah membahas bahwa dibutuhkan kecerdasan emosional. Namun, saudara-saudara sudah ketahui bahwa dua kecerdasan ini, seperti yang kita bahas di episode yang lalu, belumlah cukup. Kecerdasan emosi yang tinggi saja belumlah cukup. Mungkin saya ingin ingatkan sekali lagi bagaimana seseorang yang begitu mampu berbicara dengan sopan santun, ia tampil dengan penuh meyakinkan, senyumnya pun sudah diatur simetris sedemikian rupa, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Dia begitu memberi perhatian kepada orang lain, memberi atensi kepada orang lain. Tapi ternyata di kepalanya hanyalah kepentingan-kepentingan pribadi. Mungkin kepentingan jabatan, kedudukan, uang, harta, atau kepentingan politik. Nah, kalau seandainya ini yang kita temukan di bawahan kita, atasan kita, padahal di dalamnya hanyalah kepentingan, bukannya tidak mungkin. Masih ingatkah dengan Hitler, Mussolini, atau mungkin juga kejadian-kejadian di lingkungan kita, orang yang begitu menarik hati tapi tiba-tiba dapat berita ia sekarang ada di dalam penjara dan terbukti menipu. Oleh karena itu kita semua sudah setuju. Bukankah kita semua sepakat bahwa intelektual saja tidak cukup, masih dibutuhkan kecerdasan emosional. Tapi kecerdasan emosional dan intelektual justru juga berbahaya kalau tidak didasari oleh satu kecerdasan lagi. Itulah yang disebut dengan SQ atau kecerdasan spiritualitas. Sekarang sebelum kita masuk kepada contoh-contoh, mungkin untuk sedikit landasan ilmiah. Kecerdasan intelektual itu berada pada fungsi otak luar yang disebut neokorteks. Ini di mana ketika Anda menghitung 2 kali 2, 4 kali 4, itu adalah fungsi otak itu yang bekerja. Sedangkan kecerdasan kedua itu berada pada fungsi limbic system. Limbic system inilah yang melahirkan kecerdasan emosional. Nah, pada tahun 1995-an diperkirakan seorang ahli di California University, ia mempelajari ada sebuah fungsi otak ketiga di mana manusia akan terus mencari makna apa kehidupan itu. Untuk apa ia hidup? Untuk apa ia bekerja? Inilah yang disebut kecerdasan spiritual, yang ditemukan pada fungsi otak lobus temporal yang namanya God spot atau titik Tuhan. Nah, sekarang kita akan sedikit bahas bagaimanakah God spot itu bekerja atau kecerdasan spiritual bekerja. Bapak Ibu, sebelum kita bahas ini, saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat luar biasa yang tertulis di dalam Al-Quran. Yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Nah, fungsi kecerdasan ketiga ini berhubungan dengan ayat tadi. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh ini. Di California University tepatnya, seorang ahli, dia menyelidiki tentang makna ini. Ada lagi sebuah penyelidikan di Harvard Business School, HBS. Nah, di sana ada sebuah lembaga yang namanya Odyssey School. Odyssey School didirikan oleh seorang ahli psikologi namanya Mr. Shoshana Zuboff.
Mr. Shoshana Zuboff, ia mendirikan sebuah lembaga di mana di dalamnya adalah para eksekutif-eksekutif yang usianya lebih kurang 50 tahunan. Ciri-ciri murid-murid mereka, penghasilan mereka rata-rata 1 juta US dollar. Apa yang mereka kerjakan di lembaga pendidikan yang namanya Odyssey ini? Mereka belajar menanam pohon tomat, kemudian membersihkan perahu, mencangkul, dan mengelap rumah. Anda mungkin heran, mengapa seperti itu? Beberapa dari mereka, ketika ditanya mengapa Anda sekolah di sana, dia mengatakan, kehidupan saya, pekerjaan saya telah memenjarakan saya. Saya seolah-olah merasa berada pada tangga yang salah. Saya memiliki uang yang sangat banyak, klien yang sangat banyak, bisnis yang sangat besar. Tapi klien dan bisnis itu telah membuat saya tidak lagi merdeka dalam kehidupan. Dan saya malah merasa sengsara setelah saya mencapai puncak sukses. Nah, inilah kenapa dibutuhkan sebuah kecerdasan yang ketiga yang disebut dengan SQ, adalah untuk menjawab kejadian-kejadian di mana orang terus mencari makna. Dan pencarian untuk apa itulah pada fungsi otak yang disebut dengan God spot tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, Anda yang di rumah juga mungkin banyak melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian seperti ini. Saya pernah memberikan sebuah training di PT Garuda Indonesia. Di sana saya bertemu dengan seorang, katakan namanya Pak Wawan. Ia bekerja di sana 30 tahun. Usia dia sekarang diperkirakan 50 tahun. Wajahnya sudah memerah, nampak letih. Kemudian saya datangi ke dia. Pak Wawan, Anda sudah bekerja berapa tahun? 30 tahun. Dan dia berbicara dengan lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saya tanya apa tugasnya, dan dia bercerita bahwa tugas dia adalah menjaga sistem pengapian pada pesawat udara, pada pesawat-pesawat bermesin jet. Fungsinya adalah apabila pengapian ini lancar, maka pesawat itu akan terbang dengan mulus. Tapi sekali saja tersangkut, maka pesawat itu akan jatuh. Bukan seperti mobil atau motor, kalau tersendat dia hanya batuk, tapi pesawat itu langsung jatuh. Dan pengapiannya tentu saja tidak sama dengan pengapian mobil atau motor di rumah saudara. Pengapian ini adalah sebuah sistem fueling yang benar-benar sangat canggih dan dipelajari dari negara-negara maju. Apa masalah yang dialami Pak Wawan? Pak Wawan orang yang bertanggung jawab, sangat loyal, dan bisa diandalkan. Sehingga atasan-atasannya sangat senang dengan Pak Wawan. Karena atasan-atasannya sangat senang dan juga pekerjaannya sangat langka, maka Pak Wawan harus terus berada di ruangan itu sampai 30 tahun. Ia tidak menerima kenaikan posisi yang lebih tinggi. Mengapa? Karena apabila dia naik posisi lebih tinggi, maka posisi itu kosong. Pak Wawan langsung bercerita ke saya, Pak Ari, 30 tahun saya bekerja di sini, saya tidak dapat apa-apa. Garis bibirnya sudah mulai turun, matanya pun sudah mulai turun. Mungkin kehidupan yang membuat dia merubah, wajahnya pun berubah. Saya lihat foto dia masih muda begitu, dulu bibirnya masih naik ke atas, semua wajahnya pun masih ceria. Sekarang berubah bentuknya, garis ke bawah semua. Ini mungkin menggambarkan orang yang sudah pesimis dan frustasi dengan kehidupannya. Kemudian dengan lembut saya tanya kepada Pak Wawan, Pak Wawan, saya ingin bicara sesuatu. Ya, nampak melihat tapi dengan nada sangat pesimis. Ya, saya bisa memahami 30 tahun bekerja di ruangan, mengerjakan sebuah sistem yang sedemikian rupa sangat rutin. Dan dia sudah bosan dengan kehidupannya. Kemudian saya tanya kepada Pak Wawan dan saya sampaikan satu hal. Pak Wawankah yang menjaga mesin-mesin jet itu? Iya. Ke luar negeri? Iya. Kemudian saya tanya, Pak Wawan, saya ingin bicara kepada Pak Wawan bahwa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wawan. Kenapa, Pak Ari? Ketika kemarin saya pergi haji, saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Wawan.
bahwa ketika saya pergi haji, saya bisa sampai di kota suci Mekah dan Madinah. Kemudian saya pulang lagi, saya bawa beberapa rombongan, dan saya yakin masih ada 200.000 orang lain yang sama dengan saya. Mereka semua belum mengucapkan terima kasih ke Pak Wawan yang mungkin sudah puluhan tahun Pak Wawan lakukan. Pak Wawan, izinkan saya atas nama mereka, saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saya tahu Pak Wawan, mereka semua tidak mengucapkan terima kasih, atau mungkin perusahaan. Tapi satu hal Pak Wawan, Allah melihat dan malaikat yang ada di sebelah kanan mencatat apa yang Pak Wawan lakukan. Pak Wawan, seandainya seluruh dunia ini diberikan kepada Pak Wawan, saya yakin itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan Pak Wawan. Saya hanya berharap kepada Tuhan, seandainya nanti para haji itu diterima Allah dan masuk surga, saya kira orang yang cocok untuk masuk surga adalah Pak Wawan sendiri. Karena Pak Wawan yang menyelamatkan mereka sampai ke tanah suci. Pak Wawan, tasbih Pak Wawan adalah mesin jet itu. Dan sajadah Pak Wawan adalah ruang kantor Pak Wawan. Pak Wawan tertunduk dan ia meneteskan air mata. Kemudian dadanya berguncang. Dia menangis dan tertunduk. Dan saya peluk dia dan dia pun peluk saya sambil bergetar. Saya mengatakan, ya Allah, ini tangisan yang terpendam selama 30 tahun. Saudara-saudara, ketika Pak Wawan mengalami kejadian tersebut, Pak Wawan mengalami apa yang disebut dengan spiritual experience. Spiritual experience adalah ketika fungsi otak Godspot tersentuh, dan pada saat itulah fungsi otak Godspot bekerja. Dan ini kemudian di California University di-scan setelah diberi semacam cairan, dan fungsi otak bersinar-sinar ketika orang merasakan nikmatnya spiritualitas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah kepada Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka menyembahlah kepada Allah, mengabdilah kepada Allah sebagaimana orang-orang terdahulu mengabdi agar kamu bertakwa. Surat ini 1400 tahun yang lalu, dan penemuan kecerdasan spiritual adalah diperkirakan tahun 2000, dan itu tertulis pada pena yang disebut dengan Godspot pada otak manusia. Inilah Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa kecerdasan spiritual bukanlah angan-angan. Kecerdasan spiritual bukanlah sekedar ilmu dari luar. Kecerdasan spiritual adalah makna dalam di mana manusia terus akan mencari makna kehidupannya. Inilah inti dari makna puncak yang disebut dengan ultimate meaning, ketika manusia terus mencari siapakah saya sebenarnya, di manakah saya sebenarnya, mau kemanakah saya sebenarnya. Apabila kita memahami ini, dan sesuai pula dengan surat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Ia yang menciptakanmu dari segumpal darah. Bacalah,
Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik, bahwa Al-Quran bukan hanya tertulis di dalam sebuah buku yang disebut Holy Quran, tapi Al-Quran tertulis pada fungsi otak manusia, Godspot. Al-Quran tertulis pada fungsi emosi manusia, limbik. Al-Quran tertulis pula pada fungsi manusia, neokorteks. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menyempurnakan bagimu pendengaran, mata, dan hati. Pendengaran, ketika kita mendengar musik yang lembut, hati tersentuh, merasa haru dan bahagia. Itulah ketika fungsi limbik sistem bekerja, kecerdasan emosional. Ketika mata bekerja, kita mengukur dengan konkret, itulah kecerdasan intelektual. Dan ketika hati merasakan, itulah kecerdasan spiritual, makna kehidupan. Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang disebut makna kehidupan ketika manusia memahami tentang untuk apa saya bekerja, untuk apa kita hidup, dan mau kemanakah kita. Dan tuntutan ini bukan hanya sekedar perintah yang tertulis di dalam ayat suci Al-Quran, tapi ia berkedip-kedip dalam fungsi otak Godspot. Dan kemudian seorang ahli yang namanya Michael Persinger, ia melakukan sebuah penyelidikan yang disebut The Binding Problem. The Binding Problem itu membuktikan bahwa fungsi 3 kecerdasan terus akan mencari. Ketika ia bekerja, maka fungsi otak Godspot akan mencari makna. Untuk apa saya bekerja? Ketika ia sedang mengerjakan komputer, maka pada saat itu fungsi suara hati Godspot bekerja. Untuk apa saya mengerjakan ini? Ketika ibu di rumah membuat kopi dan mie untuk suami, pada saat itu hati bekerja, bertanya, untuk apa? Dan apabila manusia tidak mampu menjawab untuk apa dan tidak tersentuh fungsi Godspotnya, maka manusia menderita apa yang disebut penyakit spiritual patologis. Spiritual patologis itu adalah penyakit manusia yang sudah menderita buta hati. Dia tidak tahu untuk apa ia hidup, ia tidak tahu mengapa ia harus hidup di muka bumi. Sebagai contoh, banyak anak-anak di Indonesia yang lari ke narkoba, bahkan remaja lari ke narkoba. Itulah bukti yang disebut kekeringan spiritual, karena ia tidak mengerti untuk apa ia belajar. Selama ini di sekolah ia hanya dituntut untuk belajar sungguh-sungguh. Tapi untuk apa belajar sungguh-sungguh? Dijawab oleh orang tua dan guru, agar kamu bekerja di tempat yang bagus. Untuk apa bekerja di tempat yang bagus? Maka keluarga, orang tua menjawab, agar kamu memiliki uang dan gaji yang banyak. Untuk apa uang dan gaji yang banyak? Maka pada saat itu mereka bertanya, untuk memperoleh kekayaan. Untuk apa memperoleh kekayaan? Ternyata itu semua tidak mampu menyentuh fungsi kecerdasan ketiga, Godspot. Dan inilah yang membuat dilema besar, sehingga bangsa kita banyak yang sakit, orang-orang banyak yang sakit jiwanya. Bahkan menurut penyelidikan dari sebuah lembaga, 1 dari 5 orang menderita sakit jiwa. Bapak Ibu, mungkin Anda berpikir, tapi Indonesia adalah sebuah negara yang beragama. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan dan teman-teman,
bahwa beda antara ritualitas dan spiritualitas. Bisa jadi ia melaksanakan ritualnya, tapi tanpa spiritualitas. Bisa jadi ia melaksanakan sholat, tapi tanpa hati. Karena itulah kecerdasan spiritual bukan bicara hanya di ritual, tapi inti makna fungsinya. Nah, inilah yang disebut dengan SQ atau kecerdasan spiritual. ESQ Leadership Center, sebuah lembaga training yang saat itu saya ikut memberi training di Krakatau Steel. Di sana saya bertemu dengan seorang karyawan yang lebih kurang 20 tahun ia bekerja. Ia lulusan ITB, bahkan sudah S2. Kemudian pada saat itu saya bicara, dia mengatakan, saya sudah 20 tahun bekerja tapi saya dapat apa? Saya tidak dapat apa-apa, hanya begini. Wajahnya pun sudah tidak karuan bentuknya. Mengapa? Biasanya ciri-ciri orang yang kecerdasan emosinya rendah itu wajahnya umumnya asimetris, tidak simetris. Bisa jadi dia bibirnya lebih panjang sebelah kanan, sebelah kiri, matanya itu ciri-ciri kecerdasan emosional itu mempengaruhi. Karena ketidakseimbangan emosi akan mempengaruhi juga wajahnya. Karena itu senam wajah itu tidak akan memperbaiki wajah. Karena memperbaiki wajah adalah dengan memperbaiki hati. Maka wajah akan simetris ya. Nah, itu yang terjadi. Ia merasa bahwa pekerjaan sudah sedemikian lama tapi ya saya tidak dapat apa-apa. Oh, begitu. Kemudian besoknya saya bicara ke dia. Katakan namanya Udin. Udin, saya baru saja sholat di masjid. Oh ya, kenapa Pak Ari harus cerita? Saya ingin menyampaikan bahwa ketika sholat, saya tiba-tiba ingat, ketika wudhu maksud saya ingat dengan Pak Udin. Kenapa Pak Udin seperti itu? Ketika wudhu, saya tidak melihat air itu, tapi saya melihat pipa yang mengalirkan air. Izinkan saya bertanya, yang bikin pipa itu siapa? Ya saya. Oh, di seluruh Indonesia, siapa yang memproduksi pipa dan tangan siapa yang mengerjakan? Saya. Pak Udin, tahukah bahwa yang sholat ini bukan hanya saya, masih ada jutaan orang yang membasuh wajahnya dan airnya sampai ke tangan mereka karena pipa yang Pak Udin buat. Dia mulai terdiam, ya, lantas kenapa? Pak Udin, tahukah sebenarnya siapa yang paling senang ketika mereka bisa sholat? Pencipta dia bukan? Pemilik langit dan bumi bukan? Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta para malaikat. Dia yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Udin. Pak Udin, ketika kami membasuh wajah, satu air yang mengalir itu adalah ucapan terima kasih. Seluruh langit bumi akan diturunkan kepada Pak Udin. Karena Pak Udin yang telah membuat kita semua bisa sholat dengan air yang sejuk dan jernih, membersihkan wajah dan tubuh kami. Pak Udin, mengapa Anda mengatakan tidak dapat apa-apa? Bukankah Pak Udin bahwa air inilah yang bisa mengalir karena pipa yang ada produksi? Dan beberapa hari yang lalu Pak Udin, ada orang yang baru saja melahirkan dan ia begitu susah melahirkan. Dan kemudian pada saat itu dia dibutuhkan ambulans. Dan ambulan itu melintas di atas sebuah jembatan, kemudian masuk ke rumah sakit, di sana ditolong dan anak itu melahirkan dengan selamat. Pak Udin, besi di jembatan itu dari mana? Saya katakan. Oh, seluruh Indonesia dari kami, Krakatau Steel. Pak Udin, seandainya besi-besi itu dia dibuat, apa yang terjadi dan jembatan itu tidak berdiri? Kesulitan yang sangat besar bukan? Ya. Kemudian besi itu sekarang Pak Udin telah terpasang dan ribuan orang lagi yang bisa pergi ke rumah sakit karena besi yang Pak Udin buat di sana. Pak Udin, jangan mengatakan bahwa Anda tidak dapat apa-apa. Anda dapat balasan dari pemilik langit bumi. Pak Udin tersentak, dia diam,
Dia kaget dengan jawaban itu dan wajahnya saat itu pula berubah dan ia merasakan kedamaian yang tak terhingga. Kedamaian itulah yang berhasil menyentuh fungsi kecerdasan ketiga yang disebut dengan SQ atau God's. Teman-teman, inilah yang disebut makna spiritual, bahwa orang bukanlah bekerja cuma karena uang, cuma karena harta, tapi sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak bisa dibaca dengan pikiran, tapi ia ada dalam sistem saraf ketiga, third brainess atau kecerdasan spiritual atau God's spot tadi. Mungkin kita melihat bahwa selama ini banyak orang yang cerdas spiritual. Ya sepertinya ibadahnya tinggi, bahkan pergi haji sudah 8 kali. Tapi mengapa kok bangsa kita ya telah diangkat dan dinobatkan sebagai bangsa yang dari sisi negatif dalam arti korupsi, urutannya ini kok tinggi sekali? Inilah masalahnya. Ritual berbeda dengan spiritual. Yang kita harapkan adalah bagaimana ritualisme harus mampu menciptakan kecerdasan spiritual. Contoh lagi, ketika saya pergi ke Bali, saya ingin menemui guru saya, Pak Habib Adnan. Ia sakit keras. Kemudian ketika saya naik ke pesawat terbang, saya tidak berpikir apapun, tapi saya membayangkan kalau saya naik bis pada saat itu, mungkin saya sangat terlambat. Tapi alhamdulillah dalam 2 jam saya tiba dan saya bisa bertemu dengan beliau. Dan alhamdulillah sekarang dia sehat. Apa yang saya pikirkan saat itu? Seandainya orang-orang Garuda tidak menjalankan pesawat ini dengan sungguh-sungguh, saya tidak pernah menjangkau tempat itu. Dan betapa mulia orang-orang yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Dan pada saat itu pula saya berbicara dengan salah seorang pramugari yang memberikan saya permen. Seperti biasa, saya tanya, "Mbak, kenapa kamu kasih permen saya? Untuk apa?" "Ya, ini peraturan perusahaan." "Lantas, kenapa?" "Ya, ini memang peraturannya dan itu tugas saya." "Tugas? Untuk apa?" "Ya, ini prestasi supaya saya dapat gaji." "Apakah hanya itu?" Tidakkah Anda berpikir bahwa ketika Anda memberi permen, apa yang ada di pikiran Anda? Ya, saya tidak berpikir apa-apa, saya jadikan itu. Mengapa ketika Anda memberi permen, Anda tidak mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku berikan permen ini untuk menghibur hamba-hambamu, agar ia merasa senang dan ia bisa bahagia selama dalam perjalanan ini. Ya Allah, ya Tuhanku, ini adalah tasbihku. Berikan aku balasan, aku ridho bekerja untukmu." Inilah yang disebut dengan kecerdasan spiritual atau ihsan. Nah, sekarang bagaimanakah kita bisa menghubungkan 3 kecerdasan tadi? 1, ada kecerdasan intelektual. 2, ada kecerdasan emosional. 3, ada kecerdasan spiritual. 3-tiganya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya kecerdasan spiritual saja, tidak bisa kecerdasan emosional saja, dan tidak juga hanya bisa kecerdasan intelektual saja. Contoh, selama ini yang terjadi adalah pemisahan di 2 kecerdasan tersebut. 1, saya ahli di spiritual, 1, ahli di emosional atau intelektual. Contoh true story. Saya punya rekan memiliki sebuah lembaga bisnis bidang pendidikan. Karyawannya pada saat itu agak malas-malasan, tidak bersemangat sehingga omset perusahaan jatuh. Lantas apa yang dilakukan? Semua karyawannya dikumpulkan dan mereka semua diliburkan dulu selama 2 bulan.
pergi ke sebuah tempat untuk dilatih agar ia memiliki tingkat keimanan yang tinggi. Setelah 2 bulan, ia kembali. Dan benar saja terjadi perubahan. Yang tadinya galak, tiba-tiba berubah menjadi baik. Ia tidak lagi keras, tapi ia berubah menjadi lemah lembut. Nah, tentu saja sang bos merasa berhasil tujuanku. Kemudian ia dipanggil dan berbicara dengan sangat bahagia. Sang bos bilang, waduh Rudi, coba kamu sudah dari dulu seperti ini, mungkin kita sudah bisa maju ya. Ya, dia dengan tersenyum lembut, ia berkata, ya terima kasih Pak, Bapak telah kirimkan saya ke sana. Nah, sekarang Rudi tolong ceritakan, apa langkah kita? Pak, begini Pak, saya kemarin sudah diajarkan di sana bahwa hidup harus seimbang. Wah, sang bos berkata, wah itu bagus sekali. Lantas bagaimana? Begini Pak, Rudi berkata, seimbang itu adalah dunia dan akhirat. Waduh, ini yang saya tunggu. Oke, terus bagaimana rencana kita? Begini Pak, dalam hidup itu kita harus mampu membagi waktu, mana yang dunia, mana yang akhirat. Coba kita lihat. Sekarang tanggal berapa Pak? Bulan berapa? Oh, bulan Oktober. Iya, Oktober. Pak, kita sudah lebih dari 6 bulan bekerja. Sekarang waktu untuk ibadah. Kita semua minta cuti Pak. Kita pengen ibadah. Wah, kok begitu? Jangan begitu dong. Nanti bagaimana dengan perusahaan kita? Bapak pilih mana? Dunia yang fana atau akhirat yang kekal? Sang bos mulai gugup. Ya jelas saya pilih dunia. Ya, maksud saya maaf. Ya jelas saya pilih akhirat. Bagus Pak. Kalau Bapak tetap pilih dunia, Bapak nanti akan dibakar dalam neraka dan ditusuk besi panas dari belakang sampai ke depan. Wow, bosnya ketakutan sekali. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah sang bos ikut juga 2 bulan mengikuti pelatihan keimanan, dan apa yang terjadi? Ketika pulang perusahaannya ambruk dan omsetnya turun 80%. Bapak Ibu, inilah contoh terjadinya pemisahan antara spiritualitas dan emosional atau intelektualitas. Oleh karena itu, ESQ adalah bagaimana mencoba menggabungkan seluruh kecerdasan menjadi satu, antara kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Bagaimanakah konsep menggabungkannya? Yaitu dengan menggabungkan seluruhnya menjadi satu kesatuan, seperti gerakan bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti, dan elektron berputar mengelilingi inti atom, dan haji berputar mengelilingi Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang apabila ia menampakkan diri, demi malam apabila ia menutupi, demi langit dan seluruh binaannya, demi yang ada di permukaannya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Bapak Ibu, kecerdasan intelektual kita akan letakkan pada dimensi terluar, dimensi fisik. Tapi dimensi fisik ini harus berputar pada dimensi emosional. Dan dimensi emosional harus berputar kepada dimensi spiritual. Sehingga bisa saja otak kita cerdas, kinerja tinggi, tapi kita memiliki hati yang mampu membaca situasi lingkungan luar, memiliki radar hati, yaitu EQ atau emosi, sehingga mampu mengenal apa yang terjadi dengan diri kita secara emosional dan mampu mengenal perasaan orang lain. Tapi kemampuan mengenal perasaan orang lain itu tidak boleh berdiri sendiri, tidak boleh dimanfaatkan,
untuk kepentingan-kepentingan yang bisa merusak lingkungan, maka dibutuhkan satu kecerdasan yang menjadi pusat atau inti. Itulah SQ, kecerdasan spiritual, yang merupakan pusat orbit seluruh jagat raya. Kita akan melihat bahwa seluruh alam semesta raya, dari makrokosmos, mikrokosmos, dan spiritual kosmos, itu memiliki satu mekanisme. Bulan berputar mengelilingi bumi, bumi berkeliling matahari, matahari mengelilingi galaksi, dan seluruhnya berpusat kepada inti yang satu. Qul huwallahu ahad. Itulah pusat orbit yang sesungguhnya. Kiblat di Mekah Al-Mukarramah. Kotak yang kosong. Kosong adalah isi, dan isinya adalah spiritualitas. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan lanjutkan dengan episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.